Belanjalah secara logis dan juga belanjalah secara sadar lingkungan, yakni dengan membawa kantong tas sendiri, bukan tas plastik tapi kantong yang bisa digunakan berulang-ulang ya. berulang-ulang secara sendiri. Nah, tahu nggak data dari beberapa sumber mengatakan bahwa peningkatan jumlah kantong plastik di saat pandemi COVID-19 ini naik sampai dengan 5 kali lipat per bulannya. Karena sedikit-sedikit kan pasti pesan makanan. Belanja online. Belanja online. Dan bahkan penggunaan bubble wrap seperti ini, kemudian ada juga plastik pembungkus, paket dan lain sebagainya. Bahkan meningkat sampai dengan 96% dikarenakan orang sekarang belanja online terus. Waduh, jadinya tinggi banget ya. Karena kalau dilihat dari angkanya ada 64 juta ton per tahun dan cuman setengahnya aja loh yang tertangani. Waduh, nah dan sisanya berceceran ya. Bahkan termasuk di lautan lepas. Jangan-jangan nanti prediksi dari penelitian di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa jumlah sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di tahun 2050 bisa jadi kenyataan nih. Aduh, jangan sampai. Inliners, urusan sampah memang masih menjadi PR besar buat negara kita. Hasil penelitian ITB mencatat setiap tahun hanya sekitar 44% atau sekitar 2,13 juta ton sampah plastik pencemar lingkungan yang berhasil ditangani pemerintah. 20% masuk dalam sistem informal seperti bank sampah untuk didaur ulang. Sementara sisanya terserak kemana-mana tidak tertangani hingga terbawa ke laut lepas. Padahal nilai ekonomi sampah plastik Indonesia terbilang sangat fantastis, mencapai 2,2 triliun rupiah. Tahu dari mana tuh inliners? Kita coba hitung ya. Konsumsi plastik masyarakat Indonesia kini mencapai 15 kg per orang dalam 1 tahun. Sedangkan sampah plastik dihargai Rp600 per kilogram. Jadi tinggal dikalikan deh. Nah, parahnya inliners, bila sampah plastik tidak ditangani dengan serius, di tahun 2025 nanti akan ada lebih banyak sampah plastik dibandingkan ikan di kawasan perairan Indonesia. Karena selembar kantong plastik saja butuh waktu minimal 20 tahun hingga terurai. Bahkan botol plastik baru terurai setelah ratusan tahun lamanya. Lalu daerah mana nih yang menjadi daerah penghasil sampah plastik terbanyak di Indonesia? Ternyata DKI Jakarta di posisi pertama inliners, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Belakangan, peningkatan sampah plastik terbanyak terjadi karena belanja online naik hingga 5 kali lipat per bulan. Hasilnya, sampah lakban, bungkus plastik, bubble wrap, cling wrap, tali plastik hingga cable tie meningkat hingga 96%. Wah, kalau begini sih kesadaran pembeli yang jadi kunci ya. Kita bisa pilih nih penjual dengan kesadaran diet plastik yang baik. Atau secara aktif meminta penjual mengurangi plastik. Atau kita sendiri yang bisa mendaur ulang kemasan plastik yang kita terima inliners. Ngomong-ngomong soal belanja online, lo Rory ini punya bisnis online ya. Ya, gimana packaging kamu? Aku sih karena produknya adalah bedding. Yes. Aku biasa kalau untuk kotaknya aku pakai kertas daur ulang. Oke, aman. Untuk misalnya bungkus bed covernya aku akan pakai kain. Oke. Gitu. Jadi orang akan bisa menggunakan secara berulang-ulang. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita sudah kirim ke ekspedisi, mereka ada yang mensyaratkan bahwa harus di bubble wrap dulu misalnya atau dibungkus plastik. Ini yang nggak bisa dihindari. Itu syarat dari ekspedisinya. Syarat dari ekspedisinya, jadi agar agar anti air, kemudian air. nggak rusak gitu kan standar mereka. Nah, tapi setidaknya aku sudah bisa mengurangi nih kalau dari my end, dari pihakku sendiri, pihak kami mengurangi penggunaan sampah plastik. Tapi kalau untuk ekspedisinya ya masih sulit untuk dihindari. Itu yang harus kita cari Harus jalan kita cari keluarnya jalan ya. keluarnya ya. Karena memang kalau belanja online packagingnya itu ada bubble wrap, ada plastik, itu menambah sekali sampah plastik kita.